Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani para majelis guru dan anak-anak di kami yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran tafsir kita. Pertemuan yang kedua, lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam teruntuk buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah mengajarkan kitab ini kepada kita, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa bersemangat mempelajari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi jelas bagi kita apa yang menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan, baik terhadap Allah Azza wa Jalla, begitu juga terhadap sesama manusia, terkhusus terhadap sesama kaum muslimin. Anak-anak sekalian yang kami muliakan, kita masih melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang cara yang harus kita tempuh di dalam memahami dan menafsirkan Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan ada 4 atau 5 langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang mesti kita lakukan di dalam memahami dan menafsirkan Al-Quranul Karim. Dan kita sudah menjelaskan 1 dari 5 perkara tersebut. Ada yang masih ingat? Fadhal. Masmuk? Fahri. Mustawakam? Menafsirkan surat dengan surat atau ayat dengan ayat. Tayyib, jazakallahu khairan. Ya. Ini adalah cara yang pertama kali dan yang paling utama yang mesti dilakukan oleh siapapun yang hendak memahami dan menafsirkan Al-Quranul Karim, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Maka yang paling mengerti tentang kalamullah tentu Allah itu sendiri. Tidak mungkin ada yang lain yang lebih paham tentang kalamullah melainkan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ini sudah kita urai sedikit banyaknya pada pertemuan yang lampau. Kemudian yang kedua, andaikan kita tidak menemukan penjelasan suatu ayat di dalam ayat yang lain, atau kita tidak temukan penjelasan tentang suatu surat di dalam surat yang lain, maka yang wajib dilakukan adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul, beliaulah orang yang paling paham tentang Al-Quran setelah
Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan. Dan untuk itu pula beliau diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad itu az-zikra. Apa itu az-zikra? Az-zikra, az-zikir, yaitu nama lain dari Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan kepada Rasul? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau jelaskan kepada manusia perkara-perkara yang diturunkan kepada mereka, yaitu berupa syariat, berupa agama, berupa hukum halal haram. Nah, kalaulah bukan baginda Rasul yang menjelaskan, maka kita tidak akan mengetahui apa-apa dari Al-Quranul Karim. Apatah lagi untuk orang-orang ajam yang memang bahasanya bukan bahasa Arab, tentu sulit. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan penafsiran yang benar, pemahaman yang benar tentang Al-Quran, maka dia wajiblah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan Al-Quran dengan As-Sunnah. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara perintah taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul, atau perintah kembali kepada Allah dan juga kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taat pula kepada Rasul dan juga pemimpin-pemimpin di antara kalian. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau sekiranya kalian beda pendapat tentang sebuah persoalan di antara persoalan-persoalan agama, apa yang mesti kita lakukan? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itulah yang terbaik akibat dan kesudahannya. Nah, Allah Azza wa Jalla tidak cukupkan dengan mengatakan farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, tapi Allah Ta'ala lanjutkan wa ila Rasul, menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan hakikat kebenaran mesti kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di kitab Sunannya dari jalan sahabat Al-Miqdam Ibnu Ma'di Yakrib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata Rasul? Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu, utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya saya telah diberikan Alkitab. Dalam riwayat yang lain dikatakan telah diberikan Al-Quran wa mislahu ma'ahu, dan yang seperti Al-Quran itu bersamanya. Apa yang dimaksud dengan yang seperti Al-Quran? Sepakat para ulama mengatakan dialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu pada hakikatnya juga wahyu dari Allah. Siapa yang mengatakan sunnah adalah wahyu dari Allah? Allah itu sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa
wahyu yuha. Muhammad tidaklah berucap terkhusus dalam masalah agama kecuali sesuai atau berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Beliau tidak pernah membuat sebuah perkataan yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tahu artinya? Nah, insyaallah. Antum kalam Arabi. Ayo. Ya. Azza wa Jalla, kalau sekiranya Muhammad itu taqawwala itu artinya adalah membuat-buat perkataan. Alaina, kemudian di Allah Azza wa Jalla, laqata'na minhul watin, maka kami akan potong urat lehernya, urat nadinya, kata Allah. Kami tangkap dengan tangan kanan kami, kemudian akan kami potong urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, tak seorang pun di antara kalian yang dapat menghalangi itu jika Allah hendak melakukannya. Ini adalah garansi dari Allah bahwa semua yang diucapkan oleh Rasul dalam masalah agama adalah berdasarkan apa yang diwahyukan kepada beliau. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa hadis Nabi juga merupakan wahyu. Akan tetapi bedanya dengan Al-Quran, Al-Quran adalah wahyu al-matlu, muta'abbadun bitilawatihi, was sunnah wahyu la yuta'abbad bitilawatihi. Kalau Al-Quran itu adalah membacanya dinilai sebagai sebuah ibadah. Kemarin kita sudah sebut apa kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asri amsalihha ila akhir hadis. Baca satu huruf saja sudah mendapatkan 10 kebaikan. Tapi was sunnah la yuta'abbadu bitilawatihi, tidak diberi pahala dengan membacanya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pribadi muslim dan muslimah. Itu sudah berapa huruf? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, banyak, sudah puluhan huruf. Apakah setiap huruf itu kita diberi pahala? Tidak. Karena pahala yang akan kita dapati ketika kita berinteraksi dengan sunnah bukan dari membaca huruf per huruf, tapi pahala mempelajarinya, memahami dan mengamalkannya. Itu bedanya. Kalau tidak, dia sama-sama disebut wahyu dari satu sisi. Nah, maka oleh karena itu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wantikan kepada kita. Di dalam hadisnya apa kata Rasul? Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada wa hiya kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pegangan, dua warisan, yang kalau sekiranya kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, wasunnati. Nabi tidak katakan Al-Quran saja, tapi Nabi juga mengatakan Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Kenapa? Karena mustahil Al-Quran bisa dipahami kalau tidak dengan penjelasan as-sunnah. Makanya disebutkan oleh para ulama seperti Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu
adalah Islam, dan tidak mungkin tegak satu dari dua hal ini kecuali bila mana disertai dengan yang lain. Artinya tidak ada Islam tanpa sunnah, dan tidak ada gunanya sunnah tanpa Islam. Ini adalah dua hal yang mesti sejalan. Bahkan para ulama sampai mengatakan bahwa Al-Qur'anu yahtaju ila sunnah walal aks. Al-Quran itu sangat butuh kepada sunnah dan tidak sebaliknya. Artinya sunnah tidak butuh kepada Al-Quran. Apa maksudnya? Apakah sunnah lebih tinggi kedudukannya dari Al-Quran? Tidak. Apakah sunnah lebih tinggi? Tidak. Lalu apa arti dari kalimat itu? Untuk memahami Al-Quran butuh kepada sunnah. Namun untuk memahami as-sunnah tidak butuh kepada Al-Quran. Apa contohnya? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak kembalikan kepada sunnah, kira-kira kita bisa tidak mengamalkan perintah ini? Tidak bisa, karena tidak dijelaskan seperti apa puasa yang dimaksud, dari kapan sampai kapan, ya kan? Apa saja yang menjadi rukun dan syarat keabsahan, dan apa pula perkara yang akan bisa mengurangi bahkan membatalkan ibadah puasa. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di mana ada penjelasannya? Di dalam As-Sunnah. Begitu juga salat. Aqimus salat wa atuz zakat. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat. Ada orang bisa salat dan bisa bayar zakat tanpa kembali kepada sunnah? Tidak bisa. Kalau tanpa kembali kepada sunnah, nanti ada yang salat nggak ada ke sana, ada yang ke sini, ada yang ngarah sana, ada yang ngarah sini. Ya suka-suka dia lah. Ya kan? Yang penting salat. Nah, ada pula orang yang tidak perlu lagi salat. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Yang penting apa? Ingat Allah Ta'ala dalam hati. Karena Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Rasul. Kan aku sudah ingat, berarti nggak butuh salat lagi. Karena salat itu adalah proses untuk bisa mengingat Allah. Betul nggak? Ini bahaya ini. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selama dalam hati masih ingat Allah, nggak perlu betul? Iya, berarti aqimis sholata li dzikri bukan berarti sholat itu hanya untuk orang yang lupa Allah saja. Ya, tidak begitu. Atau firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Kalau sudah yakin, tidak perlu nyembah lagi, begitu? Kan Al-Quran yang mengatakan. Makanya banyak di antara sekte di dalam agama Islam ini, kalau sudah sampai ke makom-makom tertentu, mereka nggak salat lagi. Karena salat itu hanya riyadhah, latihan untuk orang-orang pemula seperti kita-kita ini. Sampai-sampai mereka bilang Nabi pun masih berada pada tahap awal. Makanya Nabi itu salat. Mereka sudah putus makrifatnya, nggak perlu salat lagi. Ini kan bahaya. Bukan tidak punya dalil, ada dalilnya. Ayat tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini bahaya. Apa masalah tidak mengembalikan pemahaman ayat kepada Al-Quran dan sunnah? Maka terjadilah yang terjadi. Contoh di antara penjelasan sunnah tentang ayat juga adalah apa yang disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-82.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa lam yalbasu atau wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adalah orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan antara keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman. Maka mereka itulah orang-orang yang diberikan jaminan keamanan, dan mereka itu pula orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi di ayat ini syarat untuk mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk dari Allah, apa syaratnya? Yaitu tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kezaliman. Iya itu katanya. Kata ayat ini. Kok jadi takut sekarang jawab? Nah, ini bukan jebakan, ini beneran. Ya, kata ayat ini, kalau mau dapat jaminan keamanan dan petunjuk, jangan campurkan antara iman dengan kezaliman. Nah, ketika turunnya ayat ini, alangkah beratnya terasa bagi seluruh para sahabat Nabi. Mereka khawatir, mereka cemas, mereka takut. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, dan juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di kitab tafsirnya. Apa kata para sahabat Nabi kepada Rasul? Ya Rasulullah, wa ayyuna la yaghlib nafsah. Ya Rasul, siapa pula yang tidak pernah menzalimi dirinya ya Rasulullah? Semua kita pernah berbuat zalim. Semua kita pernah melakukan kezaliman. Kalau begitu ya Rasul, berarti tidak ada seorang pun di antara kami yang akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada seorang pun di antara kami yang akan mendapatkan keamanan. Karena semua kami pernah melakukan kezaliman itu. Itu kata siapa? Kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendengarkan itu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laisa kama tazunnun. Wahai para sahabat, kata Rasul, kezaliman dalam ayat ini bukan kezaliman seperti yang kalian maksudkan. Bukan ngambil pulpen teman maksudnya, walaupun itu zalim juga, ya kan? Minjam habis itu tidak dikembalikan, ini nyuri, zalim juga. Atau ngumpetin buku teman mau belajar, ya kan? Ini bentuk kezaliman juga. Tapi bukan kezaliman itu yang dimaksud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala tasma' qaula Luqman libnih. Tidakkah kalian pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Di dalam surat apa? Luqman. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, sekali-kali jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman dalam ayat ini, kata Rasul, maksudnya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan Rasul. Berarti kita butuh penjelasan Rasul tentang Al-Quran. Itu diantara contoh. Dan banyak lagi diantara contoh-contoh lain. Ya kan? Maka oleh karena itulah kita wajib kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga,
Kalau sekiranya penjelasan suatu ayat tidak ditemukan di dalam Al-Quran, tidak juga kita temukan di dalam sunnah Nabi, maka hendaklah ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Hendaklah ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Kenapa begitu? Karena para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran setelah Rasulullah. Ketika Al-Quran diturunkan, yang hidup pada waktu itu dari kalangan orang beriman siapa? Para sahabat. Kita sudah hidup di zaman Al-Quran turun? Hah? Yakin? Siapa yang hidup pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Allah Ta'ala katakan di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kuntum, kalian, kata Allah. Siapa yang dimaksud dengan kata kalian ini? Para sahabat, sekalipun nanti juga masuk ke dalamnya semua kaum muslimin. Tapi yang pertama sekali yang diajak bicara oleh Allah adalah para sahabat. Karena mereka yang ada pada waktu itu. Misalkan antum pergi ke depan situ, terus antum ngomong, kamu kemana gitu, orang nggak ada. Kira-kira gimana tuh? Dibilang kamu, orangnya nggak ada. Kamu itu kata yang keberapa? Kedua. Kalau kita bilang kamu sama orang nggak ada di sini, kira-kira itu gimana? Itu kayaknya perlu dipegang kepala dia, barangkali panas kepalanya, lagi ngigau, begitu ya? Nggak mungkin, karena kuntum itu adalah kata ganti untuk orang kedua. Nah, jadi ketika Allah mengatakan kalian, maksudnya adalah orang yang ada pada waktu itu. Siapa mereka? Adalah para sahabat Nabi. Tidak syak lagi. Mereka yang menyaksikan ayat itu turun. Ketika ayat itu turun kepada mereka dijelaskan oleh Rasul. Ketika mereka mengamalkan ayat itu, Rasul yang mengawasi mereka. Tentu tidak syak lagi bahwa mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quranul Karim. Makanya mengikuti mereka ini dijadikan sebagai syarat oleh Allah bagi orang-orang yang datang belakangan untuk menggapai keselamatan dan kejayaan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi syarat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah apa? Mengikuti generasi yang pertama-tama kali beriman. Siapa mereka? Para sahabat. Baik sahabat muhajirin maupun ansar. Yang tidak ikut mereka, maka ma'salamah. Mereka tidak akan pernah selamat. Allah Ta'ala juga katakan di surat An-Nisa, wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia berjalan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, maka kata Allah, kami biarkan mereka berpaling menuju kesesatan yang mereka cenderung kepadanya. Tapi ingat, nanti pada yaumul qiyamah, wa nuslihi jahannam, kami jebloskan mereka ke dalam neraka jahannam. Apa penyebab mereka dibiarkan sesat? Apa penyebab mereka dimasukkan ke neraka jahannam? Pertama, durhaka kepada Rasul. Yang kedua, berjalan di atas jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Paham? Nah, kira-kira jalan orang beriman yang dimaksud siapa mereka? Para sahabat.
Karena sebelum ada manusia disebut beriman, mereka lah pertama kali disebut orang beriman. Jadi berjalan di atas jalan orang yang tidak beriman, maksudnya di selain jalan bagi para sahabat Nabi. Jelas sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan dikit-dikit sahabat, dikit-dikit sahabat, inilah alasan kita. Karena memang Allah yang menyuruh kita harus kembali dan ikut sahabat Nabi. Ini ya. Jadi mengikuti para sahabat Nabi. Dan ucapan mereka wajib didahulukan di atas ucapan siapapun secara mutlak. Tidak boleh membenturkan ucapan tabi'in dengan ucapan para sahabat. Apalagi ucapan sahabat dengan kiai-kiai yang ada di hari ini. Mungkin kita bandingkan? Tidak mungkin. Akan tetapi alangkah banyaknya praktek-praktek begitu. Ketika dibacakan Al-Quran, disampaikan penafsiran para sahabat Nabi, apa kata mereka? Oh, tapi kata kiai kami tidak begitu. Kata guru kami tidak seperti itu. Subhanallah. Masa penjelasan para sahabat mau dibantah dibandingkan dengan ucapan guru dia? Kira-kira seimbang nggak? Pasti tidak seimbang. Tidak seimbang. Kalaulah ucapan tabi'in saja yang langsung berguru kepada sahabat, tidak boleh dibenturkan ucapan para sahabat, apalagi ucapan orang yang tidak tabi'in, tidak juga tabi'ut tabi'in, tidak juga ulama. Bagaimana mungkin akan dibandingkan dan dibenturkan dengan ucapan-ucapan para sahabat Nabi. Nah, terutama mereka-mereka yang memang masyhur tersahar di dalam masalah tafsirul Quran. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum, dan sahabat-sahabat lain yang memang mereka dikenali sebagai mufassirul Quran di kalangan para sahabat Nabi. Yang pertama. Namun sekalipun kita katakan wajib kembali kepada ucapan para sahabat, bukan pula berarti semua ucapan sahabat itu benar. Tidak. Ucapan pribadi mereka, pemahaman perorangan sahabat bisa saja keliru. Karena mereka adalah manusia biasa. Manusia biasa itu sifatnya apa? Khilaf dan keliru. Nabi katakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Sahabat anak bani Adam enggak? Iya, berarti mereka juga bisa tersalah. Kecuali Nabi Muhammad, karena sudah dimaksumkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selain dari Rasul, tidak ada yang maksum. Nah, yang dimaksumkan di kalangan para sahabat adalah ijma' mereka. Ijma', apa arti ijma'? Kesepakatan. Kalau para sahabat sudah sepakat tentang sesuatu, berarti itu adalah benar secara mutlak. Tidak mungkin ijma' sahabat itu keliru. Kenapa? Karena Nabi yang menjamin. Rasul mengatakan, la tajtabi'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku ini bersepakat di atas kesesatan, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwa ijma' kesepakatan para sahabat adalah maksum, tidak mungkin salah. Tapi kalau perkataan perorangan mereka bisa saja keliru. Makanya sampai-sampai terjadi pertikaian antara siapa? Muawiyah dengan Aisyah, dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai-sampai terjadi pertumpahan darah dalam perang apa? Perang Siffin. Apa masalah? Karena mereka beda sudut pandang tentang sesuatu. Orang-orang Kufah, orang-orang Syam menuntut agar Ali bin Abi Thalib itu mengadili dulu orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Sementara Ali bin Abi Thalib melihat harus
diurusi dulu kestabilan negara, baru diadili orang-orang yang memberontak dan semacamnya. Akhirnya terjadi beberapa fitnah. Ini menunjukkan bahwa bisa saja terjadi beda sudut pandang di antara para sahabat. Nah, jawabnya. Ini nggak usah lah kita contohkan lagi ya. Ini waktu terbatas. Kemudian yang keempat, setelah para sahabat, kalau tidak ini banyak contoh-contoh ini menarik ini sebenarnya. Ya, saya juga kecewa karena sudah payah-payah saya kumpulkan tapi tidak tersampaikan, ya kan? Jadi rasanya tidak terbalas, susah payah semalaman, sehari semalam mengumpulkan. Ya, tapi nggak apa-apa, gimana lagi ya kan? Moga-moga. Kemudian setelah sahabat adalah tabi'in. Siapa tabi'in? Yaitu generasi yang datang setelah generasi sahabat Nabi. Mereka tidak bertemu dengan Rasul, tapi mereka hanya belajar kepada para sahabat. Di antara mereka itu ada Sa'id bin Jubair, ada Mujahid bin Jabar, ada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ada Abul Aliyah Ar-Riyahi, dan banyak lagi di antara kibarut tabi'in yang lain. Yang mereka itu adalah mufassirul Quran handal, yang kita wajib merujuk kepada mereka. Bagi siapa yang mau tahu silakan baca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau menafsirkan ayat itu dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in dan semacamnya. Nah, kemudian setelah itu baru terakhir ini, yang terakhir adalah menafsirkan Al-Quran dengan kaidah-kaidah dan makna bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan yaitu Al-Quran dalam berbahasa Arab, agar kalian wahai bangsa Arab dapat mencernanya, dapat memahaminya. Allah Ta'ala juga mengatakan Qur'anan Arabiyan ghaira iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran yang berbahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka pelajari, mudah-mudahan mereka bertakwa. Dan banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan kalau Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi mungkin misalkan bahasa Arab ini Al-Quran dipahami dengan kosakata bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tidak mungkin. Tapi harus dipahami dengan bahasa Arab. Salah satu contoh. Nah, ini mau mencontohkan juga. Ini waktu sudah habis pula. Boleh minta 1 menit? 1 menit contoh. Ini yang terakhir ini saya contohkan. Kalian pernah nggak dengar pembahasan tentang apakah bumi ini bulat atau terhampar? Serius nih? Nggak bohong? Nah, terus yang benar apa? Yang benar yang mana? Bulat atau hamparan? Coba bulat. Uskutu. Nah, ya. Ini kita mencontohkan saja. Saya mau beri contoh. Ya, kita contohkan satu saja. Jadi ada 2 mazhab yang beredar di kalangan manusia, baik muslim maupun non muslim. Makanya orang menukilkan juga perkataan orang-orang Yunani kuno dalam masalah ini. Jadi sebagian mengatakan Al-Quran itu bulat, sebagian mengatakan bumi itu terhampar. Yang mengatakan bulat dari yang mana dia? Mana? Ya. Sekarang untuk yang mengatakan bulat, ya, kita katakan Allah Azza wa Jalla mengatakan di suratil Baqarah. Apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Yang kalian duduki apa namanya? Bahasa Arab? Tikar, karpet, apa bahasa Arabnya? Tikar apa?
Iya. Firash artinya adalah hamparan. Terhampar. Ya. Tikar dikatakan hamparan karena memang digunakan untuk dihamparkan. Tikar ini berarti dia tidak bulat ya kan, tapi dia terhampar. Allah Ta'ala katakan bahwa bumi itu dihamparkan. Berarti nggak bulat. Di surat Amma Yatasaalun ayat yang ke-6, siapa yang hafal? Masya Allah. Ya, alam naj'alil arda mihadan. Apa arti mihadan? Nafsul makna firashan. Artinya adalah terhampar. Nah, inilah dalil di antara dalil para ilmuwan atau para ulama yang mengatakan kalau bumi itu terhampar. Musattah, terhampar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Di surah apa itu? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Iya. Sutihat itu adalah dihamparkan. Berulang kali dalam Al-Quran disebutkan sifat bumi terhampar, dibentangkan. Mazhab yang mengatakan bulat mana tadi? Bisa nggak bantah? Jelaskan ayat ini apa maksudnya? Ini nampaknya berubah pikiran ini. Ya kan? Sebagian yang lain mengatakan kalau bumi itu adalah bulat. Bulat. Mereka berdalil juga dengan Al-Quran. Di antara dalil mereka adalah khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya. Kemudian yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal laili. Lalu Allah Ta'ala masukkan, kalau di terjemahan Indonesia kita tengok artinya masukkan malam ke siang, masukkan siang ke malam, sehingga siang dan malam datang silih berganti. Tapi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan kalau bumi itu bulat. Kenapa? Mereka kembalikan kepada makna lughawiyah secara bahasa. Karena Al-Quran tidak ada yang mengatakan secara tegas bumi itu bulat dan juga hadis Nabi atau terhampar dan semacamnya. Tapi kedua-duanya ada ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang tadi kita bacakan adalah dalil ulama yang mengatakan bumi itu adalah terhampar. Yang ini adalah dalil para ulama yang mengatakan bumi bulat. Bagaimana mereka berdalil? Karena kata kawwara yukawwir itu artinya adalah melilitkan. Dikatakan oleh orang Arab, kawwara rajulu ra'sahu bil imamah. Laki-laki itu melilitkan kepalanya dengan surbannya. Jadi kata melilit ini pasti bulat. Tidak mungkin panjang. Tolong lilitkan, ditariknya ke sana. Mungkin? Tidak mungkin. Pasti namanya melilit itu adalah membulat. Pasti. Makanya kalau kita pasang imamah ya kita lingkarkan. Kalau kepala kita bulat, kalau kepala kita lurus ke atas gimana caranya? Nggak bisa. Ini alasan mereka pula. Jadi ketika tidak ada nas yang lebih tegas, maka dikembalikan kepada makna lughawiyah. Akan tetapi memahami Al-Quran secara kaidah bahasa itu hanya tingkatan yang kelima. Itu hanya sebatas penguat saja. Kalau tidak, insya Allah 1, 2, 3, 4 itu biasanya umumnya sudah dapatkan jawaban di sana. Kalau tidak dengan Al-Quran juga dengan sunnah Nabi, kalau tidak dengan para sahabat, tidak dengan para tabi'in, dan itu juga mereka
jelaskan berdasarkan kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab. Nah, inilah dia tahapan-tahapan, cara-cara yang mesti dilakukan untuk memahami Al-Quran. Kalau ini yang kita lakukan, insyaallah ta'ala, maka disitulah kita akan mendapatkan hakikat kebenaran. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kebenaran itu sendiri. Baik, sampai di sini wallahu taala alam. Ada pertanyaan tidak? Bisa tidak? Tidak. Kita cukup benar ya? Ya, karena waktu kita sudah sampai di penghujung dan sudah lewat juga, karena memang tadi saya datang telat juga, ada halangan yang tidak diduga-duga. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala pertemuan akan datang kita akan mulai memasuki tafsiran dari surat Al-Fatihah insyaallah taala. Sampai di sini wassallallahu wasallam ala nabiyyi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.